semua orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat jelata, kalau dia minta rokok saya dan dia mau ngerokok, halal darahnya dan harus dibinasakan. Perjanjian-perjanjian bersama itu. Setelah berjam-jam, saya sengaja tuh ngerokok. Dan kalau kita lihat di dunia yang saat ini, bagaimana Cak Islam melihat literasi digital di Indonesia? Apakah sudah cukup atau belum gitu ya? Kalau melihat faktanya di media sosial kita masih seperti itu. Gitu. Ya sebenarnya kalau e-book, saya pembaca e-book sih. Saya buku fisik saya nggak banyak sih, paling buku fisik saya sekitar 3.000-an lah gitu ya. Tapi kalau e-book itu udah beribu-ribu banyak yang saya baca. Memang ini salah satu kemudahan kalau ada orang punya minat baca, tapi dia ingin simple, gratisan, itu banyak sekali sih. Dan sangat membantu kalau buat saya, karena tidak semua buku-buku yang saya cari dan ingin saya baca itu tersedia di Indonesia secara fisik. Sehingga akhirnya saya harus browsing, termasuk juga ke deep web, ke dark web kadang-kadang, kayak Craigslist, kan banyak itu situs-situs yang bisa mencari buku-buku sulit ya, buku-buku lama. Iya, buku-buku langka kayak buku-bukunya Thomas Aquinas itu kan Summa Theologica itu kan susah sekali dicari fisiknya. Akhirnya kita bisa dapatkan di e-book. Atau Minima Morabilia-nya Theodor Adorno misalnya, itu kan susah sebenarnya dicari hari ini ya. Semuanya tentang ulasan-ulasan gitu. Tapi di e-book itu gampang. Jadi termasuk buku-bukunya Abul A'la Al-Ma'arri, buku-bukunya Al-Farabi, Kitabul Musikal Kabir, itu kan fisiknya udah hampir nggak ada itu. Ya akhirnya bisa ditemukan di e-book gitu. Walaupun kelemahannya mata juga Mata cepat sih. lelah. Saya kalau Tapi baca e-book cepat lelah saya. saya setiap keliling ke beberapa negara, e-book yang sudah saya baca, saya berusaha mencari fisiknya. Karena saya yakin dunia digital ini kan tergantung server yang nyimpen kan. Suatu saat kalau ada malware atau apa kan bisa hilang gitu. Saya berusaha mencari fisiknya dan rata-rata nemu sih. Mau di Berlin, mau di Sharjah, di Tunis saya cari itu, ketemu kok, ketemu. Jadi fisiknya ada gitu. Dan kemudian kalau kita kembali lagi ke yang tadi anak-anak muda itu, kalau anak-anak muda hari ini kan cenderung mereka lebih terbuka gitu ya. Sebenarnya bukankah itu sebuah peluang gitu ya? Mereka sangat terbuka pada ide-ide baru, gagasan baru. Sehingga saya lihat di toko buku misalnya, buku-bukunya Carl Sagan, buku-bukunya Darwin, buku-bukunya macam-macam itu mulai diminati gitu, ada peminatnya. Nah, Cak Islam melihat ini peluang nggak untuk meningkatkan rasionalitas warga negara kita ini untuk masa depannya Indonesia? Ada dua hal kerentanan sih ketika anak muda kita, kalau kita lihat sangat inklusif ya, sangat terbuka ya. Bisa saja mereka itu sangat inklusif terhadap ilmu-ilmu baru, keilmuan-keilmuan baru, terus wawasan-wawasan baru juga mereka bisa menerima itu. Tapi jangan salah, ideologi-ideologi transnasional itu juga memanfaatkan inklusivisme ini. Maka banyak sekali anak muda yang belakangan ini, ya ini harus saya cerita ya, ada terjadi pergeseran generasi. Kalau dulu itu yang ditangkap oleh Densus, yang terlibat dalam terorisme itu orang-orang yang sudah dewasa. Belakangan ini memang orang-orang, anak-anak yang masih muda, yang masih usia produktif yang ditangkap oleh Densus karena keterpaparan lewat media sosial atau keterpaparan lewat berbagai tulisan-tulisan dan propaganda yang dilakukan oleh mereka secara digital maupun secara fisik. Karena memang anak muda sekarang itu sangat simplisistik caranya berpikirnya dan rata-rata inklusif memang. Karena ini kan kepungan dunia digital ini kan luar biasa. Jadi kalau anak muda kita itu tidak dibangun secara lebih dini, tidak ada develop yang early system sekali gitu tentang membangun cara berpikirnya, kalau sampai terlambat, ya mereka akan menjadi radikal yang luar biasa. Sama seperti pelaku-pelaku teror di mana yang terjadi di Cannes di Jerman juga, atau marathon bombing yang di Boston misalnya. Itu kan anak muda itu yang terpapar lewat berbagai tulisan-tulisan seperti itu. Karena anak muda hari ini mau Gen Z atau generasi X misalnya, itu kan sangat inklusif sekali.
Dan saya merasakan karena saya punya anak yang masih di usia-usia seperti ini, memang agak susah untuk mengendalikan cara berpikirnya. Karena mereka sangat inklusif. Setelah mereka itu nonton, setelah mereka belajar, habis itu dia nonton TikTok. Nonton TikTok yang menurut saya nggak berguna sama sekali dengan apa yang dia pelajari di sekolah. Sehingga akhirnya apa? Ini kan terjadi mix up di sininya nih. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kerentanan-kerentanan baru terhadap anak-anak muda kita itu dengan asupan-asupan ideologi yang radikal, ekstrim, termasuk juga kanan atau kiri. Ya kan, anarkisme hari ini kan, anarko-sindikalisme kan juga lagi naik itu. Karena apa? Inklusivitas itu pada akhirnya mereka menjadi sangat rentan terhadap banyak hal. Nah, kemudian Cak Islah ini kan banyak bergaul dengan tentara, polisi dalam penanggulangan ini kan, untuk pendidikannya dan sebagainya. Nah, kalau sama terorisnya sendiri pernah ketemu nggak Cak Islah? Saya kebetulan ketika saya ada di Densus lah, menjadi orang sipil di Densus yang sering dilibatkan dalam proses penyadaran, ya saya berinteraksi dengan mereka. Ada cerita unik nggak sama mereka? Mungkin ada kekonyolan atau yang menyentuh atau apa, Cak? Bisa diceritakan? Nggak ada sih, nggak ada yang konyol, Atau tapi mereka memang serem kayak gitu ya? memang Iya, serem. memang serem. Memang serem karena mereka ini kan kepalanya dikuasai oleh ideologi yang dijejalkan orang lain, sehingga kalau kita tidak paham dengan mereka, matanya itu liar kan. Iya, Mereka itu liar karena memang mereka sedang dibajak oleh ideologi yang dijejalkan orang itu. Dan ideologi itu menjadi ekstraksi dan menjadi residu di kepalanya dia, sehingga dia cara ngelihatnya aja iya, betul. liar gitu dan memang mengerikan. Tapi menurut saya memang ada beberapa yang ada yang gampang disadarkan, ada yang alot, dan bahkan sampai keluar penjara itu masih Masih keras. keras. Karena gini, karena rata-rata dari semua teroris ini yang kemudian menjadi yang punya keyakinan sehingga orang lain ini menjadi togut gitu ya, halal darahnya itu karena dia dijejali oleh pemahaman-pemahaman bahwa hanya dia yang paling benar. Orang lain yang berbeda dengan saya pasti salah. Sehingga apa? Membinasakan orang yang salah itu buat dia pahala. Dia merasa diperintah Tuhan. Kalau ada orang salah berusaha diajak menjadi benar, tapi dia menolak, maka dia halal darahnya dan harus dibinasakan. Dia merasa itu perintah Tuhan. Nah, ini yang menjangkiti teroris-teroris kita yang kemudian menolak untuk disadarkan itu. Padahal kalau saya sering memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sampean jadi Islam, itu karena orang tuanya beragama Islam. Kalau sampean itu lahir dari orang tua beragama Kristen, sampean juga akan beragama Kristen. Saya selalu beri kesadaran ini. Memang banyak sih yang alot rata-rata, karena mereka secara ideologi sudah dijajah gitu ya. Dan nggak ada yang unik, tapi memang kadang-kadang begini. Mereka kan rata-rata mengharamkan rokok. Karena mereka ini pemeluk Wahabi semua itu. Hampir semuanya lah pemeluk Wahabi Salafi itu mereka itu. Saya harus katakan secara terbuka. Dan mereka itu udah biasa menghakimi orang. Dia menganggap bahwa orang yang berbeda itu bukan Islam. Orang yang berbeda dengan ini yang mengatasnamakan Islam ya. Dan mereka menganggap kita-kita ini adalah togut, ahli bid'ah gitu. Pokoknya apa yang dilakukan oleh kita itu pokoknya haram semualah menurut mereka. Kalau berbeda dengan mereka gitu. Sehingga termasuk mengharamkan rokok. Ketika saya ngobrol, menginterogasi mereka, menyadarkan mereka, saya sengaja tuh ngerokok. Saya sengaja merokok untuk mengukur tingkat ideologinya udah sampai mana. Dan bahkan asapnya saya sembur-semburkan. Nakal juga itu. Iya, sengaja. Biar harumnya dapat. Setelah berjam-jam ngobrol dengan mereka, kalau dia minta rokok saya dan dia mau ngerokok, itu udah jadi ukuran. Ya, Indikasi. Berarti ideologinya udah mulai melemah. Jadi banyak hal sih, termasuk juga misalnya mereka biasanya di borgol gitu. Sengaja saya kasih minuman itu di tangan kiri karena memang di Islam itu menganggap tangan kanan, minum dengan tangan kanan atau makan dengan tangan kan sunnah semua. Artinya semua harus dilakukan dengan tangan kanan gitu. Nah kan kadang-kadang ada protes juga, joke juga gitu. Bagaimana kalau yang kidal gitu.
Tapi mereka itu selalu berusaha memaksa untuk menggunakan tangan kanan gitu. Nah ini juga menjadi ukuran kadang-kadang. Karena posisi tangan di borgol, mereka dengan bersusah payah ngambil minuman yang saya taruh di tangan kirinya gitu. Itu jadi ukuran juga. Jadi banyak hal-hal yang unik, hal-hal yang sangat sederhana tapi bisa menjadi ukuran orang ini sebenarnya ideologinya sudah terderadikalisasi atau dia masih radikal. Dan banyak yang masih radikal. Yang mungkin nggak bisa dibilang gagal, tapi setidaknya diskusi sudah pernah berlangsung. Dan saya terlibat di situ. Terlibat dalam proses penyadaran, terlibat dalam proses interogasi awal untuk mencari tahu kepalanya ini apa sih gitu. Ini sebenarnya ideologinya apa sih? Maka ya kesimpulan saya ya memang kelompok-kelompok ini kelompok eksklusif yang cenderung menganggap bahwa dia paling benar, klaim-klaim kebenaran itu hanya milik mereka, dan kalau ada orang yang berbeda dengan dia ketika diajak untuk benar sama seperti saya, ya berarti kalau kamu menolak, kamu adalah pembangkang, infidel, yang wajib dibinasakan. Nah pemikiran-pemikiran mereka yang seperti itu kan banyak sekarang disuarakan oleh ustadz-ustadz tuh. Ustadz-ustadz Wahabi kan banyak tuh. Bid'ah haram, ziarah kubur haram, maulidan haram. Jadi mereka itu kemudian membuat hukum-hukum sendiri dan penghakiman-penghakiman sendiri. Nah kebiasaan-kebiasaan dalam beragama yang seperti itu pada akhirnya itu menimbulkan militansi yang kemudian pada ujungnya nanti akan menghalalkan darah orang. Padahal, nah ini yang sering saya katakan di mana-mana itu. Semua manusia apapun agamanya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dan semua manusia apapun agamanya, itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini rasionalitas berpikir saja. Artinya kalau saya menganggap bahwa Tuhan itu satu, kalau yang saya menganggap bahwa yang menciptakan orang Kristen itu Tuhan yang lain, maka saat itu saya menjadi kafir sendiri, karena saya menganggap Tuhan lebih dari satu. Nah ini kan sebenarnya logika berpikir yang tidak pernah berusaha diadopsi oleh orang-orang yang menjadi teroris itu. Lalu untuk apa kita harus membunuh orang lain? Untuk apa kita harus membenci orang lain yang berbeda? Karena takdir-takdir kelahiran itulah yang menentukan agama yang kita peluk hari ini. Kalau saya ditakdirkan oleh Tuhan lahir di Meksiko, saya Katolik. Most likely saya Katolik. Orang tua saya Katolik, tetangga saya Katolik, sekolah saya Katolik, ke rumah ibadah saya Katolik, satu negara isinya Katolik. Apakah saya akan menjadi NU? Katolik. Dan saya tidak menghendaki lahir di Meksiko, itu kehendak Tuhan semua. Saya menjadi Islam dan NU, seorang NU itu, karena saya lahir di Madura. Kakek buyut saya udah NU organik, gimana coba? Organik. Iya, genetik akhirnya menjadi NU semua. Ini kan takdir kelahiran yang tidak bisa saya pilih. Bukan saya juga yang menentukan. Saya kadang-kadang dianggap nihilistik sekali gitu. Tapi ya ini rasionalitas berpikir. Lalu untuk apa kita harus membinasakan orang karena berbeda? Untuk apa kita harus membenci orang hanya karena berbeda agama, berbeda sekte, berbeda tafsir? Untuk apa coba? Berbeda bangsa. Berbeda bangsa, apalagi ini kan petak-petak ini kan semua ini karena imajiner, perjanjian-perjanjian bersama itu antara penjajah dengan yang dijajah itu. Perjanjian antara penjajah dan penjajah itu. Tapi ya pada intinya, pada akhirnya memang yang ingin saya amplifikasi di mana-mana itu adalah kesadaran tentang bertuhan dan bermoral itu. Itu menjadi penting. Karena ya agama bukan menjadi ukuran moral juga. Maksudnya setiap orang beragama moralnya pasti baik. Enggak juga tuh. Guru-guru ngaji yang memperkosa santrinya banyak banget. Ini saya udah mulai sembarangan ngomong. Tapi kita bicara fakta. Ya artinya pendeta yang melakukan perbuatan amoral juga banyak. Tidak memenuhi etika juga banyak. Ulama-ulama bisa dibilang ulama karena berilmu, tapi tetap aja dia bejat-bejat juga. Kiai-kiai juga banyak. Ya ustadz-ustadz apalagi. Jadi artinya moral itu pada akhirnya adalah akal budi gitu. Bagaimana manusia itu bisa membunuh niat jahat yang muncul dari dalam dirinya sejak dia belum keluar dari badannya. Kan itu aja. Mulai dari pikiran udah selesai. Udah selesai.
Udah selesai. Jadi waktu tindakan ya sudah yang baik-baik saja. Sudah yang baik-baik saja. Iya. Saya sering bercerita kepada murid-murid saya juga, saya bilang, kamu kalau tidak mau gelisah dalam hidup kamu, live once, enjoy it, saya bilang. Kamu kalau tidak mau gelisah dalam hidup kamu, satu aja, jangan pernah berbuat jahat. Gimana caranya supaya kamu selalu berbuat baik? Bunuh niat jahat kamu itu sejak ada di dalam badan kamu, di dalam otak kamu. Maka kamu, hidupmu akan selalu nyaman. Orang yang tidak nyaman, yang tidak nyenyak tidur, ketika dia masih hidup itu adalah orang-orang yang berusaha menyembunyikan niat-niat jahat di dalam badannya. Nah, itu Ernest Bloch tuh. Ya, Bukunya ya. Das Prinzip Hoffnung judulnya. Ini enaknya kalau kita ngobrol sama tokoh yang bacaannya banyak. Jadi kita juga jadi cerdas gitu ya, warga negara Indonesia ini. Mudah-mudahan juga nantinya kita semua bisa seperti tadi Cak Islah nyatakan, kita semua bisa mengutamakan rasionalitas dalam bernegara ini, sehingga negara ini nanti bisa semakin maju dan bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Dan yang terakhir nih Cak, satu pertanyaan singkat saja. Iya. Satu kata kalau dihubungkan antara kewarganegaraan dengan intoleransi. Ya, saya akan mengutarakan satu kalimat tadi. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tetap pegang teguh kejayaan bangsa ini, karena semua masyarakat, semua rakyat di seluruh Indonesia ini memiliki harga diri yang sama. Maka semua harus bertoleransi dan menghargai semua perbedaan yang ada di negara ini. Semua orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat jelata, semua memiliki harga diri yang sama, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Makasih. Kapan-kapan datang lagi, Cak. Makasih. Insya Allah. Ya.